ya. Ini yang paling sering ditanyakan di kolom komentar. Ini adalah hal yang paling sering ditanyakan di WA saya sendiri juga seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sigit pakai S. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Oke, teman-teman para pemain renteng, bagaimana kabarnya? Semoga bisnis teman semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Di 2023 ini bagaimana, apakah semakin mudah atau semakin susah dalam menjalankan bisnis mainan? Oke, di sini ada lato-lato ya teman-teman. Ini mainan masih lumayan rame, viral. Selama masih rame, kita genjot terus teman-teman. Jangan kasih kendor. Mainan lato-lato, ada lato-lato bening dan ada lato-lato dop. Yang ini cerah dan yang ini dop. Tuh, warna dop. Oke. Genjot terus, mainan lagi viral. Oke, kali ini kita unboxing mainan. Kemarin habis belanja. Mainan gede-gede ya. Mainan gede-gede, ada skop, ada poni. Mainan poni. Ada mobil. Apa ini? Ada skopnya juga. Mobil mini skop. Ada lagi buah sayur. Mainan buah. Ada mainan gede lagi, speedboat, motor speedboat. Ini buat mainan gede ya, rentengan mainan gede. Spiderman, topeng Spiderman. Truk box. Jeep, mobil Jeep. Oke teman-teman, hari ini kita bongkar banyak mainan ya. Sebagian udah diturunkan. Di sebelah sana masih full kebak. Mainan-mainan gede dan mainan kecilan. Di 2023 ini tantangannya lumayan berat ya teman-teman. Bisnis mainan. Jadi bagi para pemula itu harus benar-benar siap, mentalnya kuat menghadapi kompetitor, menghadapi sepinya market. Kalau di tempat saudara itu lagi sepi, ada juga yang masih ramai juga sebenarnya. Tapi di beberapa daerah memang sepi ya, agak sepi memang omsetnya. Nah, nanti para teman-teman, para pemula ini harus kuat, harus tetap eksis, strong, keep strong. Bisnis mainan ini adalah bisnis yang penuh tantangan ya teman-teman, tidak semudah yang dibayangkan, tetapi sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan juga. Jadi menurut Sigit pakai S ini bisnis mainan harus dinamis ya teman-teman, jangan tidak berkreasi, jangan diam saja atau ilmunya tidak bertambah. Maka teman-teman perlu mengupdate pengetahuan tentang bisnis, mencari ilmu dari berbagai sumber terkait juga tentang bisnis mainan renteng. Jadi teman-teman harus update ilmu-ilmu terbaru tentang bisnis mainan renteng. Karena 2023 ini bisnis sangat menantang sekali, di mana di luar negeri banyak perusahaan yang kolab, resesi di negara mereka, resesi di berbagai segmen ya. Maka bisnis mainan ini juga harus tetap eksis dan bertahan. Sebenarnya sih kalau analisa Sigit pakai S, bisnis mainan ini sebenarnya bisnis yang
tidak begitu berdampak ya. Jadi kita tidak begitu berdampak besar, tapi ya tetap berdampak meskipun hanya sedikit. Tapi teman-teman para pemain ketika tidak berinovasi atau tidak mengupdate ilmu, itu nanti akan tertinggal dan bisnisnya bisa semakin mengecil dan bisa collab ketika tidak pernah belajar. Maka belajar itu bagi para pebisnis itu hukumnya wajib. Belajar tentang manajemen keuangan, belajar tentang produk, itu perlu dilakukan sebagai seorang entrepreneur atau seorang pengusaha di bidang mainan. Kemudian menurut analisa Sigit PKS, satu hal yang agak susah atau sulit bagi pemula adalah mengembangkan untuk menambah warung atau toko. Itu yang sering terjadi. Maka pada kesempatan kali ini Sigit PKS ingin memberikan salah satu pengalaman juga, sharing pengalaman tentang mencari toko ya. Ini yang paling sering ditanyakan di kolom komentar. Ini adalah hal yang paling sering ditanyakan di WA saya sendiri juga seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan, "Bang, saya punya masalah itu susah sekali untuk nambah warung, susah sekali untuk nambah pelanggan baru." Maka teman-teman para pemula itu harus melakukan apa? Ini saya sampai bingung, Pak Sigit begitu. Jadi kemarin saya ketemu satu pelanggan Sigit PKS itu di toko saya itu, dia itu punya strategi yang unik ya. Jadi dia punya strategi unik untuk menembus atau masuk ke dalam toko, yaitu dengan cara dia membawa snack. Jadi dia menjadi salah snack makanan yang dia masukkan, suplaikan ke warung-warung, ke toko-toko. Jadi ketika masuk ke dalam toko itu dia tidak langsung menawarkan mainan renteng. Jadi dia membawa snack. Snacknya itu ini teman-teman, Aromanis Cup yang dia bikin sendiri, kemudian dimasukkan ke dalam gelas cup jus itu, kemudian atasnya dia tutup, kemudian dia titipkan di warung-warung itu, misalkan 20 begitu. Intinya dia mentarget membangun hubungan dulu, membangun jaringan dulu kepada toko-toko atau kios-kios yang berada di area dia. Jadi dia mentarget membangun relasi dulu. Begitu ya teman-teman. Ketika teman-teman bisa membangun relasi dengan toko-toko, membangun hubungan baik dulu dengan para warung. Ketika sudah terjalin hubungan baik dengan para warung atau toko, maka insya Allah teman-teman itu lebih mudah ya, lebih mudah untuk memasukkan mainan ke toko, menitipkan mainan ke warung-warung. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mensiasatinya dengan cara yang lain juga. Intinya ketika kita mencoba untuk menawarkan barang atau mainan ke warung itu tidak langsung diterima, tidak direspon baik, maka teman-teman harus menggunakan cara atau alternatif yang lain. Jadi harus kreatif, jangan kaku ya. Ketika kita mau nawarkan ke toko, jangan langsung membawa mainan ketika memang di situ kompetisi sudah banyak. Ketika di situ sudah ada 3 atau 4 pemain, mainan di situ udah banyak, maka kita jangan langsung bawa mainan atau menawarkan mainan. Maka kita siasati dengan membawa produk lain. Salah satunya adalah snack atau jajanan. Karena biasanya ketika di daerah di situ sudah banyak kompetitor, si pemilik warung akan menolak atau mengatakan, "Bang, sudah ada, Mas, sudah ada mainan. Jadi jangan nitip mainan saja."
itu biasanya ketika sudah banyak kompetitor. Tetapi ketika kita mencoba menawarkan produk lain, misalkan permen atau snack, jajanan yang lain, permen ya atau snack, biasanya si warung akan menerima dulu. Ketika kita sudah sering masuk ke toko tersebut, kita sudah menjalin hubungan yang baik, maka kita bisa mencoba dengan menitipkan satu papan dulu saja, satu lembar dulu nggak apa-apa. Kemudian ketika sudah diterima, ke belakangnya insya Allah akan lebih mudah ya. Oke, itu teman-teman video vlog pendek pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di like, dibagikan, dan jangan lupa subscribe. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.